Terima kasih. Shalom. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih. Tadi saya disebut, saya pikir saya terlambat, tapi rupanya tidak terlambat. Pas waktunya. Tepat waktu. Tepat waktu. Pemimpin juga adalah soal tepat waktu. Pinter ngeles. Pemimpin pinter ngeles. Artinya begini, pemimpin yang datang terlalu cepat, dia akan kehilangan konteks waktu yang memang belum matang. Pun pemimpin yang datang terlambat. Pak Prabowo sudah berkali-kali mencalonkan diri jadi presiden. Bahkan pernah jadi calon wakil presiden di tahun 2009. Pada saat itu beliau hadir terlalu cepat. Karena di dalam posisi waktu sejarah Indonesia 98, suka tidak suka, di dalam lakon itu Pak Prabowo perannya antagonis. Dan 2009 masih dianggap terlalu dekat jaraknya dalam lakon antagonis tahun 98. Kemudian muncul lagi di tahun 2014. Rupanya masih juga Pak Prabowo belum tepat waktu. Tapi di tahun 2014 bukan karena dia berhutang pada 98 saat perannya antagonis. Tapi pada tahun 2014 sebuah bangsa yang baru pulih dari elitisme atau politik yang bergaya elitis, bangsa itu lagi butuh pemimpin populis. Kita tahu bahwa suka tidak suka memang gaya pendekatan Pak SBY memang sangat berbau elitis. Sehingga munculnya slogan Jokowi sebenarnya karena pada waktu itu rakyat lagi butuh pemimpin yang turun ke bawah. Pemimpin yang menyapa ke bawah. Ada kebutuhan itu. Kata belusukan, kata Jokowi adalah kita memang adalah sentimen sosial dari sebuah bangsa yang selama 10 tahun pendekatannya elitis. Kan Pak SBY itu kan gambaran yang dibayangkan orang Indonesia ke depan. Bukan gambaran tentang diri mereka sekarang. Nah, Pak Jokowi muncul sebagai gambaran diri rakyat. Sehingga tahun 2014 memang ada kebutuhan pemimpin yang menyapa. Istilah belusukan, istilah Jokowi adalah kita. Kenapa sekarang 2024 tepat untuk beliau? Karena memang tugas pemimpin, setelah ada pemimpin yang turun ke bawah, kita tidak butuh lagi pemimpin yang terus-menerus berada di bawah. Kita butuh pemimpin yang kemudian mau mengangkat kelasnya rakyat sama-sama ke atas. Karena itu saya katakan pilihan saya pada Pak Prabowo, karena kita butuh kepemimpinan yang strategik, bukan lagi yang populis. Kepemimpinan strategik tidak meninggalkan pembelanya pada rakyat. Kepemimpinan strategik tidak lagi bukan mengkhianati rakyat. Dia tidak lagi menemui rakyat di pinggir jalan. Dia membawa rakyat bareng-bareng ke pentas dunia. Itu pemimpin strategik. Pemimpin strategik ada dua unsur. Unsur ruang dan unsur waktu. Strategik, pemimpin yang punya pandangan-pandangan strategik karena melihat ruang, dan sekaligus pemimpin strategik karena melihat waktu. Pada ruang apa Indonesia ini di dalam global supply chain? Pada waktu apa Indonesia ini di kurun waktu ini ada dalam global supply chain industri? Oke, ruang dan waktu. Kesimpulan saya,
dalam ruang strategis dan waktu strategis dalam global supply chain ini teman-teman, ada faktor-faktor yang harus kita lihat. Faktor-faktor ini, variabel-variabel ini bisa kita jadi patokan dari mana sebuah negara itu ada dalam geostrategi dan waktu strategis dalam rantai pasok global ini. Jika satu negara sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya bagus, politiknya liberal, punya nuklir, senjata nuklir maksud saya, dia bisa jadi superpower. Dan di dunia cuma satu, namanya Amerika Serikat. Jika ada negara sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya bagus, politiknya tidak liberal, dan punya dipayungi senjata nuklir, dia juga bisa jadi superpower dan menjadi penantang superpower yang pertama. Itulah Rusia, itulah China, dan mungkin Iran mungkin nyusul. Jika ada negara sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya pas-pasan, politiknya liberal, dia bisa menjadi negara besar dan maju, tapi tidak akan pernah jadi superpower. Itulah Uni Eropa, itulah Jepang, itulah Korea Selatan. Jika ada satu negara sumber daya alamnya bagus, sumber daya manusia pas-pasan, politiknya liberal, tapi punya nuklir, konflik-konflik sosial di dalam negara itu selalu bisa dicegah untuk tidak dicampur tangani oleh kekuatan global. Karena dia punya payung nuklir. Setajam apapun konflik sosial di negara itu tidak akan pernah terjadi separatisme. Karena dia punya payung nuklir. Setiap kekuatan global yang akan campur tangan sampai memecah bangsa itu akan berpikir ulang. India kesenjangan sosial luar biasa. Tapi separatisme tidak akan pernah menjadi potensi. Pecahnya India dan Pakistan kan sebelum mereka punya nuklir dulunya. Oke? Tapi kalau ada negara, sumber daya alamnya bagus, sumber daya manusia pas-pasan, politiknya liberal, tidak punya payung senjata nuklir, konflik sosialnya bukan cuma vertikal, tapi bisa horizontal, dan bahkan bisa mengancam perpecahan negara itu. Jika seorang pemimpin punya kepekaan melihat dan membaca variabel-variabel itu dalam global supply chain, rantai pasok global secara ruang geostrategi atau waktu strategis, maka dia disebut sebagai pemimpin strategis. Pemimpin strategis. Hari ini kita harus menyadari bahwa kita bersama Afrika, bersama Amerika Latin adalah kategori kelima ini. Liberal, SDM-nya biasa-biasa saja, SDA-nya kaya, tidak punya senjata nuklir. Ini kayak anaknya orang kaya, agak bego, uangnya banyak, main sendirian, gak bawa beceng, dikerjain orang. Ini nasib Indonesia, ini nasib Amerika Latin, ini nasib Afrika. Pemimpin yang menyadari ini akan tahu apa yang harus dilakukan. Kalau diselesaikan sekedar dengan menyelesaikan soal-soal di lapangan, itu kebutuhan 2014, tapi tidak 2024 ke depan. Ya, tidak untuk 2024 ke depan. Dari tiga tokoh yang ada, silakan Anda berpikir mana yang populis, mana strategis, mana yang intelektualis. Ada satu yang intelektualis. Itu hanya dibutuhkan ketika negara ini kelembagaannya sudah terbangun, kelas menengahnya sudah kuat, inovasinya sudah luar biasa, universitas-universitasnya sudah masuk kelas dunia. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang bisa lenjeh secara intelektual. Yang bisa menari. Anda taruh orang biasa pun gak apa-apa, sistemnya terbangun. Gak apa-apa. Tapi itu nanti mungkin 20 tahun lagi. Tapi kalau populisme tidak. Jembatan antara pemimpin populis dengan pemimpin intelektual adalah kepemimpinan. Serial kepemimpinan strategis dalam pemahaman atas rantai pasok global, geostrategis, dan waktu strategis di mana dan kapan Indonesia berada sekarang. Saya kira itu. Terima kasih. Tes.
Diskusi berikutnya adalah ketika kita membahas ketiga capres saat ini yang sedang mengemuka. Dari ketiga tersebut sudah bicara gagasan. Ada dua hal yang selalu mereka dari ketiganya adalah dibawa. Satu, keberlanjutan versus perubahan. Nah, bagaimana para narsum kita menanggapi para ketiga capres ini? Apakah keberlanjutan dan perubahan yang paling dibutuhkan untuk memimpin kita ke depan? Silakan, Mas Budiman. Walaupun saya bukan mahasiswa ITB, saya suka motonya masuk ITB, in harmonia progressio. Keberlanjutan di dalam harmoni. Saya letakkan itu dalam kerangka begini. Melanjutkan atau meneruskan tidak sama dengan meniru. Ya, meneruskan itu tidak sama dengan meniru. Itu harus dicatat oleh kita. Siapapun yang merasa ingin melanjutkan Pak Jokowi, terutama Pak Prabowo maupun Pak Ganjar ya, dari tiga yang muncul ini, rupanya ada yang memang memilih untuk meniru instead of meneruskan. Itu. Karena itu, apa sih yang mau dilanjutkan? Ya, kalau saya sederhana aja, saya seorang aktivis dulu, Pak Prabowo adalah kekuatan. Bagian dari kekuatan yang dulu berhadapan dengan kita. Saya bilang, 23 tahun lalu kami menjalankan tugas sejarah. Pak Prabowo, Pak Hendro Priyono, Pak Agung Gumelar, Pak Wiranto menjalankan tugas negara. Karena pada 23 tahun yang lalu tugas sejarah bertentangan dengan tugas negara. Karena negara Orde Baru pada masa itu memilih untuk melawan sejarah. Dan kita berpihak pada sejarah. Nah sekarang yang harus kita setia adalah pada sejarah. Di dalam sejarah itu ada kerajaan, di dalam sejarah itu ada desa, di dalam sejarah itu ada republik, ada otoritarisme, ada demokrasi, ada kemajuan dan segala macam. Sejarah itu menjadi alasnya. Nah artinya saat kita bicara keberlanjutan, kita bicara letakkan dalam konteks sejarah. Karena bisa saja sejarah mengatakan negara bangsa itu irrelevan. Saya bisa ambil contohnya atau saya bisa ambil kasusnya. Di tahun 2045, ya, di tahun 2045 saya khawatir dari 180 lebih negara mungkin hanya ada 5 atau 8 negara saja yang relevan. Karena apa? Karena simply dia tidak mengikuti arus sejarah itu. Apa sih sebenarnya? Saya cermati setiap 25 tahun sekali setelah Perang Dunia Kedua teman-teman. Dunia ini ganti kurikulum. 25 tahun pertama siapa yang menguasai sumber daya alam itu akan menjadi penguasa dunia. Sehingga seluruh konflik politik, perang saudara, revolusi, kudeta, kontra revolusi itu selalu bicara soal perebutan sumber daya alam. Makanya muncul pada waktu istilah kutukan sumber daya alam. Tahun 65, kudeta di Guatemala, kudeta di Iran, terusan Suez, kudeta di Amerika Latin semua tentang sumber daya alam. Sampai tahun 70. Pemenangnya Amerika, pemenangnya Uni Eropa. 25 tahun kedua, 70 sampai 95, siapa yang menguasai manufaktur, dia menguasai dunia. Jepang, Jerman muncul dengan Hitachi, Toyota, Mercedes-Benz, kulkas-kulkas yang masuk ke seluruh dunia. Peristiwa Malari 74, demo mahasiswa anti memanjirnya produk-produk manufaktur Jepang itu adalah refleksi politik dari dunia yang sedang mau mencari rezeki dari manufaktur. 95 sampai tahun 2020 siapa yang menguasai uang, rekayasa keuangan, menjadi kaya tanpa berkeringat dan berproduksi, itulah yang akan menjadi penguasa dunia. Muncullah di situ Qatar, muncullah di situ Dubai. Muncullah di situ pusat-pusat keuangan, muncullah orang seperti Soros segala macam 95 sampai 2020. Reformasi 98 yang didahului krisis moneter 97 itu adalah karena dunia sedang berebutan kaya dengan cara merekayasa uang. Tahun 2020 sampai tahun 2045 siapa yang menguasai data itu akan menjadi penguasa dunia. Pandemi membuat setiap orang kegiatannya terdata. Makan, belajar, seminar di Zoom, semuanya terdata. Tahun 2020 sampai tahun 2045 adalah soal konsolidasi data apapun. Data perilakumu, data genetikmu, data persepsimu, segala macam sehingga 75 likesmu di media sosial apapun, entah TikTok,
Twitter, Instagram, YouTube, 75 like-mu tentang apapun, itu mencerminkan ideologimu. Itu 2020 sampai 2045. Nah, kita sudah ketinggalan pada 25 tahun pertama jadi korban. 25 tahun kedua manufakturan kita jadi korban. 25 tahun ketiga jadi korban. Maukah kita 25 tahun keempat sampai 2045 kita jadi objek lagi? Saya berharap Pak Prabowo insya Allah terpilih secara strategis meletakkan konsolidasi data dan mengoptimalisasi data bagi kemenangan Indonesia. Data geopolitik, data psikopolitik, data biopolitik, data neuropolitik, data plasma nutfah, data persepsi, perilaku semuanya untuk keuntungan Indonesia sampai tahun 2045. Di tahun 2045 ketika semua data terkumpul sedunia, hanya ada mesin-mesin tertentu yang dikuasai negara tertentu. Kecerdasan buatan general akan memantau dan memindai kita semua. Itulah kebijakan akan bersumber dari sana. Kebijakan politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, agama, segala macam. Di mana kementerian-kementerian negara-negara bangsa akan lumpuh. Karena data tentang kesehatan barangkali ada di kantor big company, perusahaan bio AI. Data pangan, data cara orang Indonesia berpikir akan dipegang oleh perusahaan big company, data edu AI. Bahkan mungkin tidak berpisah, jadi satu, artificial general intelligence, jadi satu. Di mana kecerdasan mesin ini akan melampaui kecerdasan 8 miliar manusia dijadikan satu, dan itu nggak lama. Saya bayangkan itu jika tidak ada di Indonesia, maka Indonesia akan menjadi bagian dari negara yang tidak relevan lagi. Lambang negaranya masih ada, lagu kebangsanya masih ada, paspor masih ada, merah putih masih ada, tapi dia seperti rumah kosong. Tanpa ide apapun tentang apapun. Pada 25 tahun ke depan, 2045 ke depan, setelah sumber daya alam, manufaktur, keuangan, dan data, 2045 ke depan, siapa yang menguasai imajinasi itu yang akan menjadi penguasa dunia. Baik Abang. Disitulah kita butuh pemimpin-pemimpin yang imajinatif dan strategis. Menyiapkan bangsa Indonesia menjadi manusia imajinatif. Saya tambahkan, Indonesia, Nusantara sebenarnya di dalam rantai global peradaban dari dulu, kita dikasih kesempatan untuk menjadi bangsa imajinatif. Karena apa? Kita nggak usah repot ngurusi makan. Subur kita ini. Dan kita bayangkan dengan 700 suku lebih, kita menghasilkan banyak imajinasi. Tapi karena imajinasi kita dalam bentuk dongeng tidak ditopang oleh teknologi, orang sedunia, remaja sedunia lebih mengenal dongeng-dongeng hikayat Korea. Apakah orang Australia, apakah orang India, apakah orang Eropa kenal hikayat Roro Jonggrang? Ditopang oleh teknologi informasi. Hikayat Malin Kundang, Lagaligo tidak. Padahal itu sumber daya manusia ada, sumber daya manusia kita pas-pasan, sumber daya alam kita kaya. Dan satu lagi, sumber daya dongeng kita kaya. Itu adalah cara kita bangun persepsi, cara kita membangun soft power di luar hard power yang disebut oleh Bung Rocky tadi. Tadi dia sebut hard power tentang senjata, segala macam. Ada nama soft power. Dalam berdiplomasi, geopolitik, geostrategi, geoekonomi, soft power tidak kalah pentingnya. Soft power tidak kalah pentingnya. Bagaimana Hollywood menaklukkan, membentuk persepsi kita tentang komunisme sampai tahun 90-an. Kemudian setelah itu bagaimana Hollywood membentuk persepsi kita tentang Islam. Bagaimana Hollywood membentuk persepsi kita sekarang tentang Cina. Itu kan karena sumber daya dongeng Amerika ditopang oleh teknologi. Kita punya kemampuan produktif membangun dongeng sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi karena tidak ditopang oleh teknologi data, kekuatan imajinasi kita melayang-layang jatuhnya pada halusinasi. Sehingga kita pun sering dalam memilih pemimpin kita halusinatif. Imajinatif tapi jangan halusinatif. Saya kira itu aja. Makasih. Baik Abang, terima kasih. Pertanyaan saya kepada semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Tiara Masrifa Lubis. Saya perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka sekaligus anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Begini, membahas mengenai kepemimpinan masa depan, kaitannya dengan masa depan bangsa Indonesia ini sangat rumit dan ruwet. Karena pada saat sekarang ini, siapapun pemimpinnya, bahkan siapapun orangnya, pasti sangat tidak memungkinkan untuk melaksanakan kepemimpinannya atau programnya, terlebih-lebih berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara yang sudah ada sebagai rujukan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita tahu, fakta realitasnya, fakta objektivitasnya yang ada di lapangan dan yang sama-sama kita lihat saat ini, kekuatan penguasa asing dan penguasa domestik itu menjadi faktor utama suksesi kepemimpinan, siapapun pemimpinnya. Oleh karena itu, bahkan suksesi kepemimpinan ini kita bisa lihat contohnya dalam bentuk undang-undang. Mereka bisa membuat atau membentuk undang-undang dan diciptakan dan juga dikawal seperti apa yang mereka inginkan. Kita bisa lihat salah satu contohnya adalah seperti Rempang dan juga Air Bangis saat ini yang kebetulan adalah daerah saya, yang dimana dari hal tersebut mereka menguasai kurang lebih atau lebih bahkan 30.000 hektar dengan alasan atau dalih proyek strategis nasional. Pemilu, kita sudah berkali-kali dan sudah bertahun-tahun gitu, sejak 2019 adalah puncaknya, mengenai pemilu bahwasanya pemilu saja pada saat sekarang ini itu sudah diatur pesertanya siapa, pemenangnya pun siapa, baik itu dari presiden dan mungkin pun kemungkinan besarnya adalah anggota DPR. Baik. Sebentar moderator, karena kami jarang bertemu dengan Bung ini, harapkan juga untuk semuanya disampaikan gitu ya moderator. Banyak yang mau disampaikan ya. Ya, baik. Mumpung ada gitu ya moderator. Nah, untuk hal singkat tersebut saja. Ya, untuk hal tersebut itu saat selanjutnya gitu ya. Bagaimana penguasa kita ini adalah dikuasai oleh penguasa, kita bisa katakan gitu ya, semuanya dikuasai dan ditentukan oleh penguasa asing, oligarki, dan juga berkolaborasi dengan kepemimpinan bangsa ini. Ini kalau sudah begini sistemnya, sudah begini keadaannya, apa yang diharapkan dari kepemimpinan? Kan kepemimpinan jenis apapun dia tidak akan bisa untuk secara maksimal melaksanakan programnya. Jadi permasalahan utamanya di sini saat ini, permasalahan sebentar moderator, permasalahan utamanya saat ini adalah Oke, terakhir dari saya moderator, terakhir dari saya. Kita beri kesempatan pada yang lain nanti yuk. Terakhir dari saya bahwasanya kita semua tahu Pak Jokowi itu bukanlah dalang utamanya atau yang paling utama dipermasalahkan apapun permasalahan yang ada di dunia ini, di Indonesia ini maksud saya. Terima kasih. Tetapi tunggu sebentar, bahwa kita tahu ada dalam mastermind-nya, yang mana mastermind-nya itu adalah yang mengelola, menguasai pendanaan modal atau misalnya penguasa Cina, pengusaha Cina yang kita bisa bilang 9 naga gitu, 9 naga. Mengapa tidak ini yang didebat, tidak ini yang terus semacam dilakukan debat secara massa gitu, yang dipertontonkan ke masyarakat Indonesia ini gitu. Itu yang kami butuhkan gitu. Kita sudah 1-2 kali terus membahas mengenai permasalahan ini gitu. Tapi tidak ada tindakan lanjutannya seperti itu. Tidak ada gunanya. Sudah paham. Iya, baik, kurang lebihnya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tuh, abang-abang narasumber, lihat mahasiswa kita ya. Ini tuh penerus abang berempat nih sepertinya tuh. Vokal mahasiswa-mahasiswa kita yang risau, galau sama situasi bangsa. Silakan mungkin Bang Rocky dulu jawab singkat saja, nanti bergantian dengan yang lain. Ya, saya mendengar suara dan pikiranmu tuh.
Kamu jurusan apa? Pendidikan bahasa Inggris. Aktivis bahasa Inggris, Yeah. aktivis ini. Semester berapa? Oke. Rencana DO semester berapa? Abang Rocky mau bilang fakultas sastra Inggris gak cocok ya buat dia ya? Kenapa? Karena Anda terlihat sudah menguasai semua isu. Dan Anda bisa ucapkan itu dalam debat, bahkan dengan bahasa Inggris. Ngapain sekolah lagi? Anda bisa tantang Anies, Prabowo, Ganjar untuk debat soal itu. Dan mereka akan hargai Anda. Jadi yang Anda terangkan tadi memperlihatkan bahwa bangsa ini memang berantakan itu. Segala macam, kalau kita anatomi kita dibuka itu borok di sini, virus di sini, bakteri di situ. Di dalam ilmu biologi ada prinsip kalau sel itu sudah rusak, dia diberi kekuasaan oleh langit untuk membunuh diri itu. Namanya apoptosi. Selnya bunuh diri supaya dia tidak mengganggu sel yang lain tuh. Kalau dia gagal bunuh diri, dia mengalami penyebaran itu, dalam kanker itu, metastasi itu. Jadi kita mau lihat di mana sel itu gagal bunuh diri. Mestinya Pak Jokowi udah bunuh diri. Karena efek dari kerusakan itu kemana-mana sekarang Anda terangkan tadi itu. Nah kita mau recover itu dan berupaya untuk tahan sebentar, masih mungkin ya ada serum kecil yang masih bisa kita harapkan supaya nggak terjadi chaos, nggak terjadi people power. So secara ilmiah kekacauan tadi kita baca bagaimana seorang ibu itu di Tangerang, bayangkan dia mencuri telur hanya untuk makan anaknya. Dan untung polisi tahu bahwa betul-betul dia mencuri karena suaminya sekedar penari ojol itu gagal untuk bawa pulang uang. Di mana-mana kemarin saya muter-muter di Jawa Barat tuh bertemu dengan seorang perempuan anak umur mungkin 5-6 tahun itu yang usia sekolah 7. Ngejar saya hanya untuk minta, bahkan dia bilang saya cuma butuh 1.000-2.000 rupiah Pak sebagai jajan. Di mana-mana ada krisis sosial, itu dasarnya tuh. Jadi kita menanti satu isu yang kita tahu ini akan lumpuh sebetulnya. Tapi bahan-bahan yang kita pakai tadi kita mau ucapkan dengan satu kalimat bahwa pemimpin di depan kita yang sekarang sedang kita uji harus paham dua hal. Satu, perintah konstitusi untuk mensejahterakan bangsa, dan dua, perintah konstitusi untuk ikut di dalam perdamaian dunia. Itu yang saya maksud tadi itu. Jadi dua hal itu memang dibebankan pada kita. Dan tadi pertanyaan Ibu moderator, kan dua-duanya aliansinya udah nggak jujur lagi kan. Anies yang tadinya perubahan sekarang bermain dengan kimia keberlanjutan. Kita nggak bisa tangkap dari Anies yang mana yang Anda anggap sebagai perubahan nanti itu. Caimin itu bukan faktor perubahan, bahkan Caimin bilang dia akan teruskan semua proyek Jokowi, termasuk stunting kalau begitu. Itu datanya begitu kan. Jadi kita tidak bisa lagi melihat Anies di dalam satu cawan kimia yang sama. Anies molekul, Caimin molekul. Molekul Caimin masuk ke ruang sebelah kiri Anies dan nggak bisa balik lagi. Namanya osmosis. Molekul kecil masuk ke semi permeable dinding dan menjadi molekul besar. Anies tergopo-gopo untuk mengucapkan perubahan dan Caimin bilang nggak perlu perubahan. Sebaliknya di tempat Gerindra terus mengatakan bahwa lanjutkan Pak Jokowi. Tetapi Gerindra paham bahwa ada hal yang tidak mungkin diucapkan setelah Prabowo jadi presiden. Karena itu dia kasih peluang untuk perubahan. SBY adalah osmosis baru masuk di situ tuh. Jadi kita lihat bahwa keadaan ini menunjukkan memang ada pengaturan baru dalam koalisi itu. Dan kita yang akan tuntun sebetulnya. Kita yang mesti pastikan Anda mau berubah dalam soal apa. IKN mesti dibatalkan menurut saya. Saya akan tagih pada Pak Prabowo. Dengan cara apa? Melalui SBY, karena SBY yang ingin IKN dibatalkan. Kan jelas dong. Apakah SBY berhenti untuk mempersoalkan IKN? Apakah SBY berhenti untuk mempersoalkan Omnibus Law? Kita akan tuntut pada SBY bukan pada Prabowo. Karena itu adalah program SBY. Fair. Kita akan tuntut bagaimana Prabowo menyelesaikan soal-soal yang menyangkut global security. Tidak pada SBY. Jadi kita tahu kimia itu sedang berubah. Tetapi yang gak boleh berubah adalah kepastian kita. Anak-anak muda, generasi baru yang paham bahwa
grammar ke depan adalah soal tadi. Keterkaitan kita dengan anak muda di Eropa. Keterkaitan kita dengan anak muda di Amerika. Yang menginginkan dunia diatur ulang dengan kesetaraan, dengan solidaritas tuh. Gak ada lagi anak muda di Eropa yang masuk keluar mall untuk beli branded items itu. Mereka menukar baju lewat Instagram dengan anak yang ada di Riau, anak yang ada di Amerika Latin tuh. Itu yang terjadi sekarang tuh. Jadi kita pastikan bahwa GMPK ini mewakili satu ide baru tentang masa depan Indonesia. Itu yang kita jaminkan melalui seminar hari ini. Baik. Karena kita terbatas waktu dan ini masih banyak pertanyaan, saya cukupkan satu narasumber dulu karena teman-teman lain masih mau bertanya dan masih ada narasumber lain. Siapa? Sebutkan nama yang Jas Alma Mater Ungu, silahkan sebutkan nama, pertanyaan singkat saja karena teman-teman lain punya banyak pertanyaan lain. Silahkan. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Himami. Saya Himami. Himami. Iya, berasal dari Universitas Galuh, Kabupaten Ciamis. Oh, dari Ciamis. Iya, jauh datang ya. langsung dari Ciamis tadi. Selamat datang dari Ciamis. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyampaikan bagian dari kami, menyampaikan bentuk dari aspirasi yang memang seharusnya harus disampaikan oleh rekan mahasiswa semuanya. Betul. Terkait dengan hal ini, kita tentunya meneropong kepemimpinan masa depan. Ketika memang semalam saya masih di kereta, saya juga melihat daripada acara yang lainnya. Ini terkait dengan 3 baca pres. Terkait dengan hal itu, banyak sekali janji-janji yang diutarakan dan diinginkan mungkin oleh mereka. Akan tetapi terkait dengan janji-janji mereka, kita tentunya tidak semuanya dapat memahami apa yang menjadi janji mereka, yakni terkait dengan poin literasi itu sendiri. Melihat dari poin literasi ini, sering sekali Bung Rocky itu menyampaikan tentang akal sehat dan juga kedunguan gitu. Melihat dari hal tersebut menjadi salah satu pemikiran-pemikiran yang harus kita perhatikan terkait dengan hal itu. Rekan-rekan mahasiswa di sini tidak hanya memberikan aksi, akan tapi memberikan solusi. Sudah seharusnya kita membuat tim seperti itu. Nah, melihat daripada hal ini, langsung kepada pertanyaan, meneropong kepemimpinan masa depan, tidak adanya bentuk yang diangkat terkait dengan poin literasi ini. Sedangkan dalam data kemenko.pmk.go.id, di situ sudah disampaikan bahwasannya kita berada di 62 dari 70 negara. Bagaimana menurut Bung dan juga kanda-kanda sekalian terkait dengan hal itu, boleh untuk disampaikan. Karena kita perlu untuk memiliki kepemimpinan dan pemimpin yang memang benar-benar memperhatikan rakyatnya terkait dengan poin literasi dan juga pemikirannya. Baik, terima kasih, saya Himami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan literasi. Saya kalau bicara soal literasi, saya ini bisa selamat karena literasi. Karena begini, saya bukan orang yang politisi yang atau bukan orang yang suka punya keterampilan ngumpulin duit, saya nggak punya. Saya nggak punya. Tapi saya selama ini bisa survive begitu ya dengan pakaian yang agak rapih seperti ini. Karena saya percaya bahwa ini karena literasi. Saya survive karena literasi. Saya pernah ditangkap 6 kali. Selalu di ujung interogasi saya selalu berhasil meyakinkan interrogator saya untuk mendukung perjuangan saya. Karena soal literasi. Karena bagi saya pada akhirnya apa yang membedakan seorang pemimpin dengan orang yang akan dipimpin adalah kesadaran dan kepekaan. Bagi saya literasi itu bukan cuma sekedar tahu dan mengerti. Enggak. Anda taruh seorang calon pemimpin, calon presiden berdebat. Anda drill itu seminggu, mungkin dia bisa ngomong. Tapi itu tidak akan pernah masuk internalisasi dirinya. Karena dia sebenarnya masih illiterate. Dia tidak punya literasi. Dia hanya membaca, tapi tidak melihat itu sebagai sebuah kebutuhan. Nah, terus terang saja, saya nggak mengatakan bahwa Pak Ganjar atau Pak Anies tidak punya pemahaman tentang isu geopolitik. Saya pikir seminggu mereka belajar, mereka bisa. Cukup cerdas untuk itu. Mereka adalah orang doktor, cerdas untuk membaca tentang masalah-masalah geopolitik, dibaca literaturnya. Tapi soal literasi, kemudian visi, itu dibutuhkan keberpihakan dan kepekaan. Satu itu dari elit, ya, itu dari elit. Kedua, zaman saya masih muda, persoalan kita adalah kekurangan informasi. Zaman kalian, itu adalah kebanyakan informasi. Jadi literasi juga tidak sekedar soal banyak-banyakan informasi. Itu sudah gak jadi masalah. Tapi mengolah cara berpikir dan mengolah informasi itu.
Kenapa saya katakan begini teman-teman? Ini yang mungkin banyak disalahartikan bahwa seolah revolusi industri itu adalah soal menghasilkan orang-orang ahli komputer, ahli AI, ahli bioteknologi. Enggak. Kita butuh orang-orang yang mau berpikir filosofis. Pola pikir. Apa artinya ekstensi kita di tengah mesin? Apa artinya ketika seluruh pekerjaan fisik kita, pekerjaan rutin kita, pekerjaan berbahaya kita diambil oleh mesin. Dan hari ini dengan ada ChatGPT, bahkan kerja-kerja intelektual kita diambil alih oleh mesin. Bikin makalah, Anda serahkan aja ChatGPT. Karena itu, literasi bagi saya salah satunya kemampuan melakukan refleksi perjalanan hidup. Itu literasi, bukan sekedar banyak-banyakan baca. YouTube sudah banyak, Google sudah banyak. Tapi kemampuan melakukan refleksi perjalanan hidup. Karena pada akhirnya di era generatif AI, ketika AI sudah mengambil alih kerja-kerja intelektual kita. Satu-satunya jenis buku dan satu-satunya jenis tulisan yang bisa dibuat oleh manusia adalah memoir hidupnya. Kalau Anda mau bikin makalah tentang ekonomi, bikin makalah tentang politik, bikin tulisan tentang agama, bicara tentang software engineering, serahkan pada ChatGPT, AI generatif, mereka bisa melakukannya. Tapi hanya manusia yang pernah patah hati, manusia yang pernah gagal, manusia yang pernah cemburu, sedih dan bahagia. Itulah yang bisa membuat tulisan lahir dari pengalamannya sebagai Homo sapiens. Baik. Itulah literasi. Karena kerja intelektual sudah diserahkan oleh AI. Jadilah manusia yang reflektif. Pun kita uji di 2024, bisakah kita memilih pemimpin sebagai manusia yang reflektif dan kontemplatif. Terima kasih. Baik. Mulai tahun 2024 sampai 2045, Indonesia butuh serial suksesi kepemimpinan strategis. Ada 2 sumber lahirnya pemimpin strategis sampai 2045. Ya. Yang berlatar belakang intelijen strategis atau berlatar belakang aktivis. Rusia terpuruk di bawah Yeltsin, seorang intelijen yang membawanya bangkit. Brazil terpuruk di bawah presiden-presiden sebelumnya, seorang aktivis buruh yang membuatnya bangkit, yaitu Lula. Selalu sebuah bangsa yang sedang mengalami krisis eksistensi di tengah gejolak, dia butuh kepemimpinan pasokan pemimpin dari kalangan gerakan atau gerakan intelijen. Karena 2 jenis manusia ini biasa berpikir konseptual strategis sekaligus survive di lapangan. Karena pertaruhan intelijen maupun aktivis sama-sama hidup atau mati. Mereka berbiasa berpikir global sekaligus menerjemahkannya di level lapangan. Sampai 2045 kita butuh kepemimpinan strategik yang seperti itu. Pilihlah pemimpinan strategik karena nggak ada aktivis yang ada adalah pasukan elit yang tentunya salah satunya adalah Sandi Yuda, intelijen. Ya itu yang tersedia. Karena orang-orang intelijen atau pasukan elit atau aktivis lah yang memahami konsep global sampai lapangan. Lakukan itu di tahun 2024. Sebab jika tidak saya ingin mengutip penyair juga. Kali ini Mark Twain dari Inggris. Dia bilang gini, 20 tahun dari sekarang kita akan lebih menyesal atas apa yang tidak kita lakukan daripada yang kita lakukan. Jika di 2024 kita tidak memilih pemimpin strategis, 20 tahun lagi kita akan menyesal. Padahal Anda bisa melakukannya. Ya. Terima kasih Bang Budiman Sujatmiko. Ya, terima kasih pikiran, gagasan, dan penyampaian yang disampaikan oleh keempat narasumber kita sungguh betul-betul memberikan pencerahan dan semakin membuat teman-teman mahasiswa mendapatkan wawasan yang lebih luas. Sebelum kita tutup dan dikembalikan ke MC, saya ingin dari keempat narasumber ini menyampaikan hanya satu kata, karena kita akan menuju 2024, hanya satu kata. Kira-kira dari Bang Fahri, Bang Zulfan, Bang Rocky, dan Bang Budiman, satu kata untuk Indonesia 2024 itu apa? Silahkan, Bang Fahri dulu. Satu kata Abang. Bersatu. 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 Silakan. Bang Zulfan. Fokus dan serius. 2 kata, ya fokus dan serius. Oke sama, boleh dilegalkan 2. Terima kasih Bang Zulfan. Bang Rocky. Jangan sampai satu kata ini nanti dilaporin loh Bang, coba Bang Rocky. Jangan sampai ada yang laporin lagi loh, nanti dipidana lagi. Berpikir.
Saya pikir tadi Bang Rocky mau bilang lawan gitu ya, bukan ya? Oke, silakan. Bang Budiman Sujatmiko. Akselerasi. Akselerasi.